Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Wanda Nur Eka Dian Firani nomor absen 21, Elma Rizkyanti nomor absen 19, Tiara Ayu Ardita nomor absen 35, Fani Mutia Asa nomor absen 32. Kami akan mempresentasikan tentang saling menerapkan hidup gotong royong dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Apa sih arti gotong royong? Gotong royong mempunyai arti bekerja bersama-sama, tolong-menolong, bantu-membantu di antara anggota-anggota suatu komunitas. Menurut ahli bernama Sakjoyo dan Pujiwati Sakjoyo, gotong royong merupakan adat istiadat tolong-menolong antara warga dalam berbagai macam lapangan aktivitas sosial, baik berdasarkan hubungan tetangga, kekerabatan, yang berdasarkan efisien yang sifatnya praktis, dan ada pula aktivitas kerjasama yang lain. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar falsafah juga dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan nilai luhur yang digali budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. Oleh karena nilai yang terkandung pada Pancasila adalah nilai budaya bangsa, sudah seharusnya nilai tersebut dapat terus dilestarikan. Untuk melestarikan nilai tersebut, maka dibutuhkan aksi atau pengimplementasian dari setiap individu dalam kehidupan sehari-harinya. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda dunia, setiap negara dituntut untuk menunjukkan nilai-nilai terbaik dari ideologi kebangsaannya dalam mengatasi pandemi itu. Indonesia punya Pancasila sebagai ideologi yang hidup atau the living ideology dan harus ditegakkan. Pancasila yang memiliki arti 5 dasar itu mengandung makna yang sangat dalam bagi kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang pengimplementasian saling menerapkan hidup gotong royong dalam menanggulangi pandemi COVID-19 pada sila 1-5. Sila ke-1 yaitu ketuhanannya Maha Esa. Kondisi pandemi COVID-19 saat ini tentunya tidak lepas dari kehendak Tuhan yang Maha Esa. Dalam menyikapi pandemi ini tentu perlu dilandasi dengan kekuatan iman. Itu terkandung dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta melakukannya dengan cara berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir dari dunia. Seperti dalam Islam kita diajarkan untuk gotong royong satu sama lain seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Jadi di sini saya akan meluruskan tentang saling menerapkan hidup gotong royong dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, memiliki derajat serta hak dan kewajiban yang sama. Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Dalam situasi pandemi corona ini, tentu aspek kemanusiaan pada sisi kesehatan, ekonomi, sosial, agama, hukum, budaya, dan lain sebagainya sangatlah perlu menjadi perhatian dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara dan relasi sesama manusia yang berujung pada rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Semua masyarakat mendapatkan hak perlindungan dan bantuan yang adil dari pemerintah,
Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna bahwa negara sebagai penjelmaan dari sifat dan kodrat manusia yang monodualis, yang artinya selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial, di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Negara yang merupakan suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen pembentukan negara yang berupa suku, kelompok, ras, golongan, ataupun kelompok agama. Maka dari itu, perbedaan merupakan kodrat manusia dan ciri khas dari elemen yang membentuk negara. Perbedaan bukan untuk ditujukan menjadi suatu konflik dan permusuhan, melainkan harus diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan. Di masa pandemi ini, rasa nasionalisme, kekeluargaan, dan saling gotong royong sangat dibutuhkan sekali. Masyarakat mampu saling bahu-membahu dalam menghadapi pandemi dengan memberikan bantuan secara material ataupun non-material dan juga doa kepada saudara-saudara kita. Contoh dari sila ketiga yaitu saat ada sholat Jumat di masjid, sesudah melaksanakan sholat, biasanya para jamaah diberikan nasi box oleh para orang dermawan tanpa melihat dia golongan mana ataupun status sosialnya. Bersatu dalam kepatuhan pada ketentuan hukum dalam rangka menangani pandemi COVID-19 ini, sikap empati harus mampu melahirkan persatuan gotong royong untuk menyelesaikan masalah, saling membantu, berbagi, dan saling berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama merupakan makna dari sila ketiga. Selain memberikan bantuan secara material, meningkatkan gotong royong di masa pandemi adalah dengan selalu menaati apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya yaitu mematuhi protokol kesehatan, bahwa setiap warga negara Indonesia wajib untuk menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, karena pada dasarnya peraturan itu dibuat untuk kepentingan juga kebaikan bersama. Materi selanjutnya ialah sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna pada sila keempat ini bahwa kepatuhan warga negara kepada pemerintah menjadi langkah preventif dalam menghadapi virus ini. Maksud dari nilai ke sila keempat ini ialah bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan, tetapi masyarakat pun menjadi unsur penting dalam penanganan pandemi ini agar setiap kebijakan dapat dilaksanakan secara bergotong royong. Karena pada sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi. Lalu, bagaimanakah cara kita sebagai warga negara Indonesia yang baik untuk mengimplementasikan nilai sila keempat ini? Kita bisa melihat gambar di bawah ini. Gambar pertama menunjukkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar yaitu atau PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan untuk gambar yang kedua, kita bisa menerapkan protokol kesehatan yaitu dengan cara melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Itulah salah satu cara kita mengimplementasikan nilai sila pada sila keempat. Untuk materi terakhir yaitu sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki makna bahwa negara Indonesia harus berperilaku adil perihal sosial bagi rakyatnya. Implementasi sila kelima ini penting serta dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat serta kerjasama masyarakat dan pemerintah. Mengimplementasikan nilai Pancasila untuk melawan pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat meminimalisasi penyebaran virus dan kita mampu melawan bersama-sama sehingga dunia akan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Lalu, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, cara mengimplementasikan untuk sila kelima ini bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama,
memberi bantuan berupa sembako maupun kebutuhan pangan sehari-hari tanpa membedakan mana yang tidak mampu dan mana yang mampu. Yang kedua, adil saling bergotong royong dan memberikan bantuan sosial maupun pertolongan kepada masyarakat tanpa harus membeda-bedakan. Yang ketiga, bergotong royong dalam memberikan bantuan kepada korban yang terkena dampak dari COVID-19, misalnya pemberian masker gratis maupun APD atau bantuan obat-obatan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.